Ya, selamat datang di podcast baru yang akan membahas tentang marriage and finance. Ya, podcast yang bernama Siniar Koneksi Cinta and Keuangan. Kenapa agak alay? Karena biar ada bunyinya bagus, jadi skecing gitu, kayak suara koin atau jatuh dan masuk kayak money register ketika di kasir, bunyinya kurang lebih seperti itu, skecing kan gitu ya. Jadi ini podcast yang akan membahas tentang hubungan antara cinta dengan keuangan, khususnya dalam rumah tangga. Jadi ini perpanjangan dari programku yang bernama Ask Pastor Christo, karena cukup banyak orang yang bertanya juga tentang masalah pernikahan dan juga finance. Ya, dihubungkan oleh Tuhan dengan Prof Chandra dari Beruang Cerdas Plus. Ya, jadi ini akan berlanjut terus. Ini baru seri pertama, dan berharap bisa helpful bagi siapapun yang akan menontonnya. Jadi silakan Prof Chandra dan istri memperkenalkan diri, karena ini akan jadi narasumber tetap di program Sketching ini, kan gitu. Silakan, Prof. Thank you, Pastor Chris. Ya. Salam kenal teman-teman. Saya Profesor Chandra Cahyadi, dan ini istri saya. Saya Karin Cahyadi. Jadi kami saat ini tinggal di kota Champaign, Illinois. Ini kota tempat kuliahnya Ibu Sri Mulyani zaman dulu. Jadi di kota ini ada satu universitas yang orang Indonesia itu banyak ke sini, khususnya kalau mereka ambil S2. Jadi banyak tokoh-tokoh yang datang kuliah di sini. Jadi saya dan istri pindah ke Amerika itu tahun 1999, dan kami setelah saya menyelesaikan kuliah S2 dan S3 di Amerika, mendapat pekerjaan mengajar di Eastern Illinois University di Illinois. Jadi kami pindah ke Illinois tahun 2007. Nah, tapi singkatnya kami merasa terpanggil untuk membagikan pengalaman hidup kami. Nah, saya melihat bahwa dengan perjalanan saya dan istri, ini sangat menarik karena kami melihat bagaimana campur tangan yang luar biasa. Campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya Tuhan itu sangat rindu memulihkan kondisi pernikahan setiap anak-anak. Dan itu yang kami mau bagikan. Jadi kami bersyukur sekali kepada Tuhan kalau Tuhan mempertemukan kami dengan Pastor Christopher. Karena Pastor Chris ini saya lihat punya satu kerinduan luar biasa melayani di dunia social media, dunia digital, yang kami juga dulu nggak pernah aktif, jarang aktif. Tapi kami melihat saat ini bagaimana Tuhan pakai Pastor Chris ini luar biasa, dan sekali lagi terima kasih untuk sampai bisa terjadi ini. Saya melihat ada campur tangan yang luar biasa. Jadi mungkin itu, silakan untuk istri saya. Ya, kami bersyukur ya sekali lagi untuk kesempatan ini. Kami merasa Tuhan itu mengizinkan kami mengalami masalah, dan kemudian juga Tuhan pimpin untuk mengalami satu terobosan itu untuk dibagikan. Yes. Ya, kiranya apa yang kita bagikan ini juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang ketemu dengan podcast kami. Ya. Jadi kami ada akun Instagram yang baru. Kami baru bikin Januari 2026. Sebenarnya kami itu bukan orang sosial media, tapi kami melihat Tuhan itu luar biasa. Jadi sejak tahun 2024 akhir, saat saya beranjak usia 50 tahun, saya mau ngomong 20, 50 tahun. Waktu beranjak usia 50, jadi di akhir 2024 itu Tuhan menggerakkan kami untuk melayani bersama. Dan sejak saat itu kami melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam pernikahan kami. Jadi kami tidak merasa kami lebih baik. Kami merasa bahwa kami mendapat kesempatan untuk membagikan. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi silahkan teman-teman yang punya nanti ada pertanyaan atau segala macam bisa kontak di YouTube ini, atau juga bisa kontak kami di Beruang Cerdas Plus di akun Instagram. Jadi ya mungkin itu perkenalan singkat.
Oke. Bagaimana asal muasalnya kok kami melayani dalam keuangan. Karena memang kami melihat bahwa keuangan dan pernikahan ini sangat-sangat erat sekali. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan platform untuk saya mengajar di dunia keuangan, melakukan riset dunia keuangan, untuk bisa melihat bagaimana Tuhan itu ternyata Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, yang luar biasa, yang pikirannya itu tidak terselami gitu. Jadi ternyata banyak sekali masalah-masalah keuangan, masalah-masalah pernikahan itu saling erat hubungannya, tapi kita nggak pernah bahas. Karena kita selalu fokus itu literasi keuangan. Sedangkan yang jadi masalah dalam dunia keuangan itu bukan literasi keuangan. Apalagi di zaman sekarang, di mana begitu banyak orang yang kelebihan informasi, bukan kekurangan informasi. Dengan adanya ChatGPT sekarang, apalagi kita itu bahkan overwhelmed dengan jumlah informasi yang masuk. Jadi poin sebenarnya itu bukan kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan, tapi seperti yang Rasul Paulus pernah bilang, aku melakukan apa yang aku tidak boleh lakukan, dan tidak melakukan apa yang aku harus lakukan. Nah, jadi itulah yang kira-kira makin membuat satu kerinduan hati kami. Dan akhirnya di Januari 2026 ini kami memutuskan, oke Tuhan, kami mau taat. Ya, jadi bukan karena kami merasa layak, bukan kami merasa mampu, tapi kami merasa Tuhan, kami mau taat. Tuhan panggil ini, kami akan taat. Kita akan lihat Tuhan akan bawa sampai kemana. Kami mau lihat adventure ini Tuhan akan bawa kemana gitu loh. Ya. Jadi very excited to be here. Puji Tuhan. Ya, realitanya banyak pasutri yang struggle dengan masalah keuangan. Ya, misalnya pinjol, terus kondisi cash flow yang buruk, bisnis sepi, dan lain-lain. Apa Prof kebenaran firman Tuhan tentang proses pemulihan keuangan dalam rumah tangga? Mungkin Prof dan Sis bisa sharing. Jadi mungkin yang pertama, kebenaran yang paling dasar yang perlu kita ingat itu adalah Tuhan sangat peduli. Ya. Jadi banyak orang, banyak pasangan yang nggak yakin bahwa Tuhan itu peduli dengan kondisi keuangan mereka. Mereka pikir, oh Tuhan itu cuma datang menyelamatkan, ya udah gitu loh. Apalagi ketika mereka mengalami masalah keuangan itu karena kesalahan mereka sendiri. Makin itu nggak yakin, gitu kan. Oh, mana mungkin Tuhan mau tolong kita. Itu kan salah kita. Itu kan kebodohan kita. Itu kan keserakahan kita. Mana mau Tuhan menyelamatkan kita. Itu kan poinnya. Tapi kebenaran, sekali lagi yang paling dasar, yang perlu kita pegang, itu adalah Tuhan peduli. That's good. That's good. Jadi apapun yang Anda sedang alami saat ini, Tuhan peduli. Dan masih ada masa depan, ada harapan. Itu yang pertama. Ya, itu powerful banget ya. Yang kedua, oke. Ya, soalnya yang kedua itu adalah uang, ya. Kalau ngomongin uang, orang tuh agak alergi, khususnya kalau udah pendeta ngomongin duit gitu ya. Jadi kalau karena beberapa ya, bahkan mungkin banyak yang menyalahgunakan lah posisi itu ya. Jadi mereka ngomongin duit buat seperti seolah mencari uang, minta uang dalam pelayanan, dalam gereja, dan itu yang bikin beberapa orang tuh terluka. Jadi ketika ada pembahasan tentang uang tuh alergi banget langsung. Jadi seolah menimbulkan ya tadi yang Prof bilang di awal bahwa kayaknya Tuhan nggak peduli gitu. Padahal kan nggak benar, Tuhan peduli. Kita kan anak-anaknya, dia itu papa kita. Dia pasti peduli apapun yang kita alami, termasuk masalah finansial. Jadi satu disclaimer gitu yang perlu diketahui, yang paling sering ngomongin tentang uang di Alkitab itu Yesus. Yes. 15% dari pengajaran itu ngomongin tentang uang. 2000 lebih ayat tentang uang yang dia keluar dari mulutnya dia. Jadi untuk ngomongin uang kita mesti nggak alergi karena kita bergumul. Ya khususnya dalam pernikahan, dalam rumah tangga bergumul masalah keuangan. Jadi kenapa podcast ini penting? Ya karena Prof tadi bilang bagus bahwa Tuhan tuh peduli. Ya Tuhan peduli bahkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri. Tuhan tetap peduli, bukan Tuhan jadi ngambek terus, yaudah tuh kan salahmu sendiri, kamu ini deh urusanmu deh. Enggak. Tuhan ternyata peduli, dan itu kebenaran firman Tuhan yang tadi Prof ingatkan ya yang sangat indah gitu. Silakan Prof, lanjut lagi. Ya, jadi itu satu kebenaran yang paling dasar. Nah, memang kami pun juga menyadari Pastor Chris, dan ini juga merupakan salah satu opportunity. Opportunity dalam arti kata, kami bukan punya gereja.
kami tidak punya kepentingan untuk bicara masalah uang. Karena kami bukan tidak punya jemaat gitu ya, kami tidak punya gereja. Jadi kami bisa dengan jelas, bisa dengan lantang, bisa dengan lugas menceritakan kebenaran ini. Ya, karena memang tidak ada kepentingan. Nah juga bagi saya sebagai seorang akademisi di bidang keuangan dan juga praktisi di bidang keuangan, dan sekarang sudah hampir masuk ke 30 tahun. Ini membuat saya ada di posisi strategis untuk bicara masalah ini. Ya. Nah memang ketika kita ada di dunia ini kan cenderung ekstrim. Jadi kita sering dengar teologi kemakmuran. Tapi juga jangan salah. Ada kubu yang mengutamakan teologi kesengsaraan. Memang mereka tidak menamakan itu teologi kesengsaraan. Tapi apa yang diajarkan seolah-olah itu kita itu makin gak punya duit, itu makin seolah-olah tuh makin rohani gitu loh. Ya. Kurang sengsara, Makin kurang kita, rohani. dan ini jadi makin banyak lah nanti ada contoh-contohnya, dan ini bukan satu dua pihak ya, bukan cuma satu dua orang, tapi banyak ini. Banyak ya. Mindsetnya itu Kami pernah bicara dengan satu orang hamba Tuhan. Dia bilang, saya itu hamba Tuhan. Saya itu nggak punya income yang tetap. Dan saya itu benar-benar hidup saya itu menggantungkan diri kepada Tuhan. Kedengarannya keren banget kan? Wih, gila ini rohani banget ini. Menggantungkan hidup saya kepada Tuhan. Dia bilang seperti itu. Nah, tapi saya sudah agak kenyang makan asam garam nih menghadapi orang-orang kayak gini. Nah, terus saya tanya, Anda punya perencanaan keuangan nggak? Nah, begitu dia mulai bingung, mulai kayak goyang gitu loh. Waduh, dia nggak tahu mau jawab apa. Dia bilang, ya enggak, kan saya hamba Tuhan. Apa yang harus diatur kalau uang saya sedikit? Wah, ini masuk saya. Oke. Jadi logika Anda bilang kalau uang sedikit yang diatur. Nah, kenapa Tuhan Yesus waktu perumpamaan talenta, orang yang punya uang sedikit, yang talenta sedikit, kenapa nggak dibiarin untuk tidak mengelola? Gitu. Kan kalau logika punya logika benar, berarti kan dibiarin, udah nggak usah diatur ya. Yang harus ngatur duit itu yang dikasih 5 talenta, yang 3 talenta itu boleh atur. Yang satu nggak usah. Tapi kan itu nggak terjadi. Bahkan Tuhan marah. Kenapa kamu tidak mengelola uang yang sedikit ini? Betul. Wow, powerful. Jadi itu jangan dipakai sebagai alasan. Ya. Kita bisa, mulut manusia itu begitu hebat, begitu pintar untuk memutarbalikkan fakta. Gitu. Nah, jadi kegagalan kita dalam mengelola keuangan atau kemalasan kita untuk mengelola keuangan jangan dijadikan alasan spiritual untuk tidak mengelola keuangan dengan bijak. Karena itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita balik lagi back to the Bible. Yes. Ya. Nah, itu ya mungkin yang kedua. Yang ketiga adalah prioritas. Tuhan berkata di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, jadi Tuhan Yesus itu atau Tuhan itu nggak pernah punya masalah dengan orang menjadi kaya. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa melihat Abraham diberkati dengan luar biasa, Ayub diberkati dengan luar biasa, perkenanan Tuhan bahkan ditunjukkan dengan kekayaan yang luar biasa. Raja Salomo menjadi luar biasa kaya. Bahkan Yusuf dari Arimatea pun Tuhan pakai untuk memberkati gitu loh. Jadi Tuhan tidak pernah ada masalah dengan kekayaan. Yang jadi masalah itu adalah saat manusia menempatkan uang itu sebagai Allahnya pertama di paling atas. Dia tetap ngomong, oh Tuhan Yesus Tuhan saya, tapi kenyataannya, prakteknya dia menempatkan itu di tempat yang kedua. Jadi berhala ya berarti Prof ya? Iya. Uang dijadikan berhala itu lebih cinta. Iya, cintanya itu kepada uang lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Dan itu sama dengan yang si anak muda yang kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah melakukan semuanya. Ya. Terus Tuhan tanya, kalau gitu ada satu yang belum kamu lakukan.
jual semua hartamu, kasih sama orang miskin dan ikutlah aku. Ikut saya. Ya. Ya. Nah, Jadi nggak bisa. ini menarik. Ya, itu menunjukkan bahwa orang kaya sekalipun punya masalah keuangan. Yes. Dan Wow. ini sering jadi mitos ya. Ini sering jadi mitos nih. Karena orang kalau orang ngomong kaya nggak masalah keuangan, kita apa yang terlintas dalam pikiran kita? Oh, orang yang punya masalah keuangan adalah orang-orang yang Nggak punya tidak duit. bisa, nggak tidak punya duit. Ya. Tapi Padahal. secara jelas Tuhan Yesus berkata bahwa yang jadi masalah di dalam Alkitab itu adalah orang-orang kaya yang mengandalkan kekayaannya lebih dari dia mengandalkan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Ya, itu mungkin ya. Tapi Nice. yang pada intinya adalah setiap orang mungkin boleh mengalami masalah keuangan ya. Baik itu karena disebabkan oleh kondisi di luar atau karena dia melakukan kesalahan sendiri. Ya. Tapi kebenaran itu tidak berubah. Entah Betul, apapun yang menjadi masalah atau faktor penyebab masalah keuangan kita, Tuhan ingin kita pulih. Kenapa? Tidak ada orang tua yang normal, yang sehat, yang waras, yang ingin membiarkan anak-anaknya menderita. Nggak ada. Gitu. Wow. Ya. Tapi Tuhan akan mengizinkan proses pembentukan sanctification itu terjadi saat kita mengalami masalah, itu akan dibiarkan terjadi. Tapi bukan karena Tuhan nggak pengen kita pulih. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa indah. Tuhan ingin kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena kita diciptakan dengan serupa dengan gambar dan rupa Tuhan gitu. Nah, jadi poinnya adalah jangan dipikir, oh kenapa Tuhan tuh kayaknya kok diam saja, kok nggak peduli. Enggak, Tuhan peduli. Tuhan sedang bekerja. Tapi kita yang sekarang sudah terbiasa dengan instant gratification ini, semuanya pengen serba cepat, kita nggak mau menunggu waktu yang terlalu lama. Tuhan kalau bisa besok aja, kalau bisa bahkan sekarang gitu kan. Dan itu jadi masalah. Tapi sekali lagi, kebenaran itu tidak berubah. Tuhan peduli, Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan sedang ingin memulihkan kondisi keuangan dan pernikahan ya. Dan itu kami alami sendiri itu. Jadi kita bukan cuma teori, kami merasakan pernikahan kami. Ada satu poin itu kayaknya tuh kami tuh kayak ngerasa buruk banget sih, enggak ya. Tapi kok kayaknya makin lama kok makin basi, makin dingin. Tapi kami itu minta. Dan saya ingat istri saya tuh berdoa. Saya pernah bilang sama istri saya, kayaknya kita mungkin makin lama akan makin kayak jadi adik kakak, saya bilang. Terus istri saya bilang, saya berdoa, saya tidak mau, saya akan menolak kebohongan itu. Kita tidak dijadikan untuk menjadi adik kakak. Kita dijadikan sebagai suami dan istri. Sulit? Ya sulit. Bahkan mustahil kalau kita mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kalau kita benar-benar mencari Tuhan, mencari wajahnya, ada pemulihan yang luar biasa yang sedang akan terjadi. Dan itu yang kami alami. Dan mungkin kita jangan dihabisin sekarang ya. Kali kalau bicara pemulihan, Prof. Sorry, Ci, mungkin mau tambahin, Sis Karlin, silakan. Ya tadi kan prioritas ya, yang utama adalah menempatkan Tuhan yang terutama. Selain itu juga adalah kesatuan. Jadi maksudnya tadi kita menyinggung sedikit mengenai pernikahan itu karena kesatuan di antara suami istri juga sangat penting untuk pemulihan pernikahan dan juga pemulihan di dalam masalah keuangan. Dan pemulihan itu juga biasanya sering Tuhan tuh menunggu untuk kita punya prioritas hidup yang benar. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah kita seringkali tidak punya prioritas hidup yang benar, dan salah satunya, dan ini nyambung kepada poin yang berikutnya ya, itu disebabkan karena kita tidak punya gambar diri yang sehat, gambar diri yang sesuai dengan desain Tuhan untuk kita. Menarik, berarti itu termasuk syarat ya kalau kita istilahnya pasutri rindu mengalami mujizat keuangan gitu ya, berarti salah satu syaratnya adalah punya gambar diri yang baik ya, Prof. Karena gambar diri yang sehat tadi penting sekali. Silakan mungkin bisa dielaborasi tentang gambar diri ya. Bagaimana ini bisa memiliki gambar diri yang buruk bisa jadi masalah besar buat pasutri yang struggle financially. Apa hubungannya? Itu menarik banget soalnya.
Silakan, Prof. Mungkin contoh aja ya, contoh ya. Saya itu dulu itu sangat terpengaruh oleh suka mikirin pikiran orang atau pandangan orang akan saya. Jadi cara saya spend money itu dipengaruhi. Jadi maksudnya dalam arti membeli barang ya. Dulu itu terpengaruh istilahnya pemikiran, oh kalau pakai barang branded berarti saya akan lebih dihargai. Jadi jati diri atau gambar diri saya itu tergantung dengan apa yang saya pakai, apa yang saya bawa. Nah itu menunjukkan bahwa gambar diri yang nggak benar berpengaruh pada masalah keuangan. Karena kita jadi spend money untuk sebenarnya barang-barang yang kita itu nggak perlu gitu. Ya, dan ini juga menarik. Mungkin saya bisa tambahkan adalah setiap kali kami dulu mau pulang ke Indonesia, saya itu biasanya orangnya, udah biasa aja ya. Tapi istri saya tuh, kayaknya kita beli apa ya, beli baju dulu nih, beli sepatu ya, beli apa gitu. Terus saya bilang, buat apa? Saya bilang, kamu juga di sini juga jarang pakai. Saya bilang, terus istri saya, ya tapi kan kalau nanti apa yang kita pakai itu nggak bagus, nanti kamu juga nanti yang dinilai kurang bagus sama orang. Kalau saya bilang, peduli amat, saya bilang, ya, saya. Tapi bukan berarti gambar diri saya lebih baik. Enggak, ya. Saya pun juga punya gambar diri yang rusak. Tapi mungkin dalam bidang yang berbeda. Ya. Jadi saya mengerti challenge yang dialami oleh istri saya. Dan saya nggak berani ngomong bahwa, saya lebih baik dari kamu loh. Saya nggak punya masalah kayak gitu. Enggak. Bentuknya aja yang beda gitu loh. Bentuknya aja yang beda. Kita sama-sama orang yang rusak. Kita sama orang-orang yang gagal di hadapan Tuhan gitu loh. Maksudnya kita itu setiap hari itu terus harus berjuang mematikan kedagingan kita. Kita harus benar-benar kita punya mindset yang mindful, yang intentional untuk kita itu mau menyenangkan Tuhan gitu. Nah, tapi saya melihat bahwa istri saya itu makin lama makin, cara dia mengambil keputusan itu makin sekarang makin bijak sekali gitu loh. Bahkan dan itu yang terjadi tuh kita tuh jadi lebih apa ya? Jadi kalau kita ngomong pemulihan itu pasti terjadi from the inside out, dari dalam keluar gitu. Ya. Jadi nggak bisa yang namanya gimana ya kita mau berubah nih. Kita ikutan kursus pengembangan diri 7 langkah menjadi orang yang titik gitu ya. Isi sendirilah mau kayak gimana lah. Nah ini nggak bisa terjadi. Ini harus dimulai dari dalam dan keluar. Jadi artinya perubahan itu akan bisa terjadi saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika pasangan kita melihat bahwa kita punya hubungan intim dengan Tuhan, mereka akan melihat power dari transformasi yang terjadi. Dan itu akan merubahkan segalanya. Saya dengar banyak kan pasangan-pasangan yang sulit untuk berubah karena mereka merasa, kenapa saya itu selalu minta, berharap pasangan kami berubah, tapi nggak pernah berubah. Nah itu salah fokus. Kami pun pernah ada di fase seperti itu. Kami saling menuntut gitu loh. Kamu berubah, nanti saya akan berubah. Tapi itu nggak terjadi. Kenapa? Karena kita itu lebih cinta pada diri sendiri daripada kita cinta pada pasangan. Itu realita. Ya. Itu realita. Ya, kita bisa ngomong, aku cinta sama pasangan. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kamu makan, nggak usah dihabisin. Kasih semua sama istrimu. Mungkin bapak-bapak juga, mungkin mereka nggak bisa ngambil kayak gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita lebih cinta diri sendiri. Ya. Daripada kita cinta pasangan. Nah itu pun saya menyadari, saya lebih cinta pada diri sendiri. Tapi saya sekarang mulai belajar, Tuhan saya mau belajar di hadapan Tuhan untuk mematikan diri saya sendiri, ego saya sendiri. Dan mencintai dia sama seperti Tuhan mencintai dia. Nah ini menjadi tantangan sampai hari ini ya. Jadi itu ya dari yang tadi perubahan itu dimulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Luar ke dalam itu biasanya nggak akan tahan lama lah kira-kira. Iya. Ya. Betul. Ya, betul. Tadi kamu bilang ya dengan kita mencari Tuhan, spending time, kita bisa lebih mengerti siapa diri kita itu yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang pembaharuan gambar diri yang sebenarnya itu di sana gitu ya. Jadi itu juga bukan kita dengar khotbah gitu.
Tapi kita itu, walaupun khotbah juga saya bukan mengatakan itu nggak benar, tapi artinya itu bukan yang utama. Jadi makanan utama kita, antre kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Khotbah di gereja itu adalah appetizer-nya atau dessertnya gitu loh, yang sampingan. Tapi yang pertama itu adalah kita mencari Tuhan, karena ketika kita mencari Tuhan, hati kita itu akan perlahan tuh nggak mungkin bisa. Tidak ada orang yang sanggup tidak berubah ketika dia dekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu akan menarik dia, akan mengubah dia sedemikian rupa, sehingga dia akan semakin mati kepada dirinya sendiri dan mencintai Tuhan. Dan karena itu terjadi, otomatis dia akan mencintai pasangannya. Saya dulu lebih fokus kepada dia, kelemahan-kelemahannya. Kamu ini gini, kamu ini gitu. Tapi dia pun juga sama kan. Wah, kamu juga kelemahannya ini. Akhirnya kita saling fokus kepada kelemahan masing-masing. Tapi saat kita benar-benar mencari Tuhan, kita nggak bisa hati kita itu akan makin mau dirubah gitu. Dan ketika hati kita mulai berubah, terjadilah perubahan antara kita. Dan ini yang menariknya nih teman-teman, kami mau sharing, perubahan itu nggak capek gitu loh. Karena terjadi dalam artian nggak kayak dipaksain, sesuatu yang natural ya. Terjadinya tuh begitu alami dan begitu begitu effortless sih. Nggak harus, waduh gimana ya, kayaknya gue benci nih. Bahkan sekalipun kalau kita benci sama pasangan saat ini, percayalah, saat Anda spend waktu begitu banyak dengan Tuhan, Tuhan akan ubah hati Anda. Dan kebencian itu akan mencair dan berubah menjadi cinta yang pertama kali. That's good. Gambar diri kita pulih karena kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya ya. Dan di dalam pulih gambar diri tadi kita jadi lebih mementingkan pandangan Tuhan tentang kita, sehingga pandangan orang tentang kita jadi nggak terlalu penting. Kita jadi nggak kayak Sis Karlin bilang ya, kita jadi lebih mikirin apa kata orang tentang kita, apa yang kita pakai. Kita nggak jadi hidup dalam kehidupan yang menurut saya hidup yang paling patetik tuh gini loh. Kita itu beli barang yang kita nggak perlu dengan duit yang kita nggak punya untuk impress orang yang kita nggak suka gitu. Itu paling menyedihkan sekali hidup seperti itu. Dan itu karena gambar diri yang rusak. Karena apa kata orang tentang kita lebih penting dari apa kata Tuhan tentang kita. Tapi di dalam punya hubungan intim sama Tuhan, kita disadarkan bahwa pada akhirnya kita akan dihakimi nanti oleh Tuhan sendiri, bukan oleh orang. Ya, dan biar apa menurut Tuhan tentang kita itu jadi yang paling penting. Dan itu juga tadi yang Prof bilang, mengubah kita. Karena kita disadarkan bahwa kita ini bukan hanya anak Tuhan, tapi juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan melayani. Melayani adalah dilakukan sepenuhnya untuk pribadi yang kita layani. Itu yang membuat kita jadi better lover. Karena kita jadi nggak self-centered lagi. Kita disadarkan bahwa saya ini harusnya hidup buat Tuhan. Dan ketika saya hidup buat Tuhan, uniknya, secara natural juga saya bisa jadi berkat bagi sesama. Khususnya buat suami atau istri kita sendiri gitu. Dan tadi saya mau nambahin apa yang Pastor Chris bilang. Jadi kadang-kadang kita memakai uang yang kita nggak punya untuk beli barang yang nggak perlu, untuk menyenangkan atau membuat terkesan orang yang kita nggak suka, gitu ya. Nah, tapi itu ada kelanjutannya tuh. Itu ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya itu adalah ketika kita memakai uang kita untuk beli barang-barang yang tidak perlu, satu waktu kita akan menjual barang-barang yang kita perlu karena terpaksa. Wow. Bener banget. Misalnya kita nih beli nih barang-barang branded ya, barang nggak perlu nih kita beli. Tapi saat kita beli barang yang nggak perlu, kita satu waktu itu akan menjual barang yang kita perlu. Misalnya apa? Mungkin jual rumah. Wow. Jadi hati-hati. Iya. Wow. Gambar diri juga connect ke upbringing nggak sih, Prof? Maksudnya dibesarkan di keluarga yang seperti apa gitu? Betul sekali ya. Karena pengaruh dari keluarga, terus lingkungan di mana kita dibesarkan. Kalau kita dibesarkan di lingkungan yang semua orang pakai branded gitu ya, kita pasti otomatis terpengaruh. Yang seperti saya bilang bahwa dipandang, dihargai karena memakai sesuatu yang branded. Itu sangat dipengaruhi oleh upbringing ya. Betul. Tempat di mana kita dibesarkan, pola pikirnya jadi terbentuk sedemikian rupa.
Dan yang kedua adalah kita itu semua dilahirkan di keluarga yang tidak sempurna. Jadi kan ada dua tipe parenting ya. Ada parenting yang sangat sangat keras. Kalau zaman dulu itu mungkin ada istilah katanya VOC ya, yang VOC lah. Kayak penjajah Belanda nih. Yang satu lagi adalah yang gentle parenting, yang permisif, semuanya diboleh gitu ya. Sebenarnya dua-duanya salah sih. Dua-duanya salah. Dan saat itu terjadi, gambar diri kita pun juga itu akan terbentuk. Dan kita pun punya pemikiran yang nggak benar mengenai image Tuhan gitu. Di satu pihak kita bisa terbentuk menjadi, oh Tuhan itu harus bagusnya itu yang keras gitu ya. Atau yang satu lagi, wah harus yang super mengizinkan gitu loh. Kalau nggak mengizinkan berarti nggak baik tuh. Itu bukan dari Tuhan. Wow. Nah jadi dua-duanya ini bisa jadi masalah. Terus juga kita juga jangan lupa, sekarang Pastor Chris juga pernah ya bikin satu podcast mengenai, kalau nggak salah sama Pak Billy Kristanto ya, mengenai masalah NPD. NPD, betul. Nah, ketika orang tua kita punya kecenderungan NPD, dan NPD ini bukan suatu hal yang baru. Ini sudah produk zaman dulu, cuman namanya aja yang baru keluar sekarang dibikin istilah akademisnya ya, atau istilah psikologis, atau istilah istilah secara medisnya itu NPD. Padahal dari zaman dulu juga udah ada NPD, udah ada itu. Bukan hal yang baru. Tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit ini, tidak ada yang baru. Narcissistic personality disorder. Iya. Orang yang sangat narsis. Dari zaman perjanjian lama kan banyak raja-raja yang bikin patung dari dirinya dan suruh semua orang sembah. Itu kan narsis banget ya. Itu dari dulu. Ya. Betul. Wow. Betul. Nah itu yang ke satu. Yang kedua juga bisa kita punya orang tua yang dari kecil itu abusive. Bahkan mungkin bukan cuma dengan kata-kata. Ada yang kalau kata-kata banyak ya. Banyak. Yang istilahnya, kamu itu bodoh, kamu ini tuh gini, kamu tuh gitu. Tapi juga ada yang abusive dengan tangan gitu, benar-benar dihajar gitu kan. Jadi konsep kita akan bapak yang baik itu rusak. Jadi rusak karena orang tua kita lihat langsung orang tua kita sendiri ya, dengan skala sulit untuk kita bisa menyelami kedalaman cinta Tuhan kepada kita, sulit. Gitu. Jadi ketika kita balik lagi nanti pas kita mengalami masalah keuangan, entah itu karena masalah eksternal, misalnya kayak sekarang ya. Kondisi ekonomi ini lagi jelek nih. Tapi kan kondisi kan kurang baik ya ekonomi ya. Tapi juga kan ada kondisi-kondisi masalah ekonomi yang terjadi karena kesalahan kita. Nah, ketika itu terjadi, konsep kita mengenai Tuhan yang rusak karena kita dipengaruhi oleh pengalaman kita dulu dengan orang tua kita. Ini membuat kita tuh secara teorinya kita ngerti, secara otaknya kita ngerti, tapi secara hati itu nggak nyampe. Kita nggak yakin. Kita meragukan, apa Tuhan benar? Bahkan saya ini, kita nggak usah ngomong orang lain. Ini saya terjadi pada diri saya sendiri. Saya ada satu waktu, saya itu punya banyak keinginan, karena saya itu orangnya termasuk ambisius. Saya berdoa mau nih A, B, C, itu banyak saya. Dan ketika itu tidak terjadi, saya tuh pahit hati sama Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, saya nggak punya keraguan-raguan mengenai Tuhan itu bisa. Tuhan itu mampu. Saya percaya, itu saya nggak punya masalah. Tapi yang saya punya keraguan, itu apakah Tuhan mau? Bukan mampu. Apakah Tuhan mau? Berarti kalau kita ngomongin apakah Tuhan mau, itu menunjukkan eksistensi Tuhan yang paling utama, yang paling dasar. Kita bicara mengenai masalah hati Tuhan. Kalau saya bilang bahwa Tuhan nggak mau menolong saya, artinya apa? Berarti Tuhan itu nggak super baik dong. Berarti Tuhan itu nggak maha baik dong. Kalau Tuhan menahan berkat, kalau Tuhan ada keras gitu loh. Nah, itulah jadi saya tuh pernah bergumul dengan hal tersebut. Dengan konsep Bapak yang sempurna. Nah, tapi melalui perjumpaan dengan Tuhan, terus juga saya akhirnya, dulu saya hubungan dengan papa saya itu tidak baik. Sangat tidak baik. Ya. Tapi puji Tuhan, papa saya meninggal. Sebelum papa saya meninggal, maksudnya bukan puji Tuhan meninggal, tapi puji Tuhan sebelum meninggal, saya itu punya kesempatan untuk rekonsiliasi dengan papa saya. Bahkan papa saya tuh sempat bilang gini, saya ingat waktu tahun 2000, saya lupa, tahun 2002 kalau nggak salah, waktu papa saya ke Amerika. Kita pagi-pagi pergi ke satu kota karena saya harus ada ke kantor imigrasi lah model gitu ya. Terus saya tanya papa saya,
Dulu kan sekali lagi saya tuh hubungannya jelek sekali. Aduh, rusak lah. Ribut, kita banyak ribut. Terus waktu itu saya tanya sama papa saya. Waktu pagi-pagi itu sekitar jam 5 pagi lah kita berangkat ke satu kota. Nggak tahu gimana saya tanya gini. Pak, saya bilang, Papa mau nggak? Nanti kalau saya udah selesai kuliah, waktu itu saya masih kuliah S2. Mau nggak kalau nanti udah selesai kuliah, Papa tinggal sama saya. Saya yang pelihara Papa, yang urus Papa. Nah, kalau Papa saya yang zaman dulu, kan orangnya dingin ya, nggak banyak komunikasi. Pasti ditanya gitu pasti marah gitu loh. Karena dia nggak bisa mengemukakan isi hatinya tuh kagok, canggung gitu. Pasti marah. Tapi yang lucunya pada pagi itu, dia diam. Terus dia bilang gini, waduh, Pastor Chris, waktu itu saya nangis loh itu. Itu saya akan drive, saya nangis itu. Saya nggak nyangka papa saya akan ngomong mau. Kalau dulu apa kamu misal kayak gitu. Jadi ditanya udah kayak yang udah kalau dari heart to heart itu udah langsung jadi bawaannya marah. Karena marah itu karena canggung, kikuk gitu loh. Gue nggak tahu nih gue harus ngejawab apa. Jadi asal aja yang penting kurang wibawa, gitu ya. takut kelihatan kurang apa kan ini security. Tapi waktu itu dia diam dan dia bilang, wow. Nah sejak saat itulah terjadi rekonsiliasi. Saya ingat juga waktu sebelum menikah, malam waktu pernikahan, saya itu diminta sama ibu rohani saya, kamu harus minta berkat sama papa mama kamu. Terus saya bilang, gimana bisa minta berkat? Nggak mungkin, mereka nggak percaya Tuhan. Maksudnya papa saya waktu itu, mama saya udah mulai percaya Tuhan. Tapi akhirnya saya paksakan. Dan ternyata Tuhan bekerja. Dan terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Wow. Nah jadi poin saya, kalau kita tidak punya rekonsiliasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti natur Tuhan yang paling dasar, yang paling esensial dan paling eksistensial. Artinya Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Ketika kita mulai meragukan kasihnya, apakah Tuhan itu mau menolong saya? Itu kayak kita nggak lebih baik dengan orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Wow. Ya. Jadi waktu itu saya minta Tuhan, ubahkan hati saya. Saya nggak mau seperti ini kayak gini. Saya mau mengalami rekonsiliasi dengan Engkau, sama seperti saya mengalami indahnya rekonsiliasi dengan Ayah yang ada di bumi ini. Dan ketika itu terjadi, Pastor Chris, luar biasa. Tadinya yang otak saya nyampe nih ya, bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Sekarang kebenaran itu mulai mendarat di dalam hati saya. Saya percaya Tuhan benar, Engkau sangat-sangat mencintai saya. Tidak mungkin Tuhan, Engkau mati bagi saya di atas kayu salib. Tapi nggak mungkin kalau sampai Tuhan menahan berkat-Mu. Sama seperti saya nggak mungkin menahan berkat kepada anak saya. Apalagi saya misalnya mampu memberkati dia. Apakah mungkin saya menahan berkat? Nggak mungkin. Ya, kalimat itu ya, balik ke Prof bilang ya, tentang mampu dan mau itu ya. Yes. Mampu. Apalagi Tuhan yang punya dunia dan semua segala isinya. Betul. Kalau kita kan ngasih duit atau ngasih sesuatu kepada anak, berarti itu kayak zero sum game ya. Gua ngasih, dia dapat, gua hilang, gitu kan duit gua kan. Tapi dengan Tuhan itu matematika itu tidak berlaku. Wow. Ketika Tuhan memberi berkat kepada kita, terus apa? Tuhan kurang uangnya, berkurang? Enggak. Tuhan kok segala bumi aja bisa diciptakan dengan firman kok. Apa susahnya sih ngasih duit? Ya, enggak ada ruginya bagi Tuhan. Nah, jadi hal itu yang enggak make sense. Kalau kita mau ngomong logika, itu enggak make sense. Nah, jadi kita pengen supaya teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan apakah Tuhan mau menolong saya? Jawabannya adalah yes. Trust and faith issue with God, ya. Tentang kebaikan Tuhan ya tadi, bukan hanya kedaulatannya dia bisa, tapi dia mau gitu loh, bahwa dia beneran baik, beneran dia peduli, beneran dia mengasihi kita. Dan itu yang tentang gambar diri yang connect ternyata juga bagaimana kita memandang Tuhan, yang ternyata hubungannya juga kerap kali sama upbringing kita. Yaitu ketika kita sadar bahwa Tuhan yang peduli, Prof, Tuhan yang berbelas kasih. Nah ini gimana ya maksudnya untuk mendaratkan dengan orang-orang yang selalu bilang misalnya gini, ketika lagi ngalamin pergumulan gitu ya, dia selalu bilang kayak, oh ini adalah ujian Tuhan yang kami harus lewati dengan tabah. Itu kan selalu kalimat itu ya, membuat tuh jadi kayak kedengaran lebih rohani gitu. Tapi dalam hati mereka dipenuhi dengan
tanda tanya, keraguan ya, Tuhan sebenarnya peduli nggak sih? Kalau mampu sih mampu, kita nggak meragukan lah. Cuman dia mau nggak sih kan gitu. Dan kadang kalimat itu yang keluar tuh hanya untuk kelihatan lebih rohani dalam pergumulan yang sebenarnya dipenuhi dengan keraguan dan akan kebaikan Tuhan gitu. Mungkin ada yang bisa dibantu dengan mereka-mereka yang suka ngomong seperti ini. Ini ujian yang harus kami lewati dengan tabah. Silakan. Kalau ini spesialisasi dari istri saya. Silakan. Ya mungkin gini ya, kita tuh kadang suka mengingatkan ya, maksudnya untuk orang-orang gitu yang datang sama kita mau konsultasi, dia merasakan hal yang tadi Pastor Chris bilang gitu ya. Sebenarnya banyak sekali masalah keuangan itu kan karena kesalahan yang diambil tanpa istilahnya bertanya kepada Tuhan dulu ya. Maksudnya sebelum ngambil keputusan gak nanya Tuhan, tapi udah keputusan salah, seolah-olah menyalahkan Tuhan gitu ya. Yes. Ya, tapi kembali lagi gitu. Konsep atau pengertian bahwa Allah itu Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, dan Bapa yang akan istilahnya memiliki hati yang sangat ingin menolong. Mungkin saya mau balik dulu ke tadi ya mengenai pandangan atau gambar Bapak yang istilahnya kejam gitu ya, seolah-olah bukan Bapak yang baik ya, kepada perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ya, perumpamaan anak yang hilang. Yes. Kita sering fokus itu kepada anak bungsunya, tapi sebenarnya yang hilang itu dua-duanya. Saya baru diingatkan kembali ada satu khotbah bahwa anaknya yang sulung juga tidak tahu posisinya gitu yang sebenarnya. Bahkan dia sampai marah. Akhirnya bapaknya sendiri yang bilang, engkau adalah anakku, engkau selalu bersama-sama denganku, milikku itu ini semua ini adalah milikmu gitu. Tapi anak yang sulung itu tidak memiliki gambar diri atau menempatkan pada posisi yang sesungguhnya bahwa dia itu adalah anaknya ya. Mungkin untuk ya teman-teman yang sedang mengalami ujian seolah-olah ujian yang tabah itu mengingatkan kembali, menghidupi kembali bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang ingin menolong, itu sangat penting ya. Dan ngomongin masalah anak yang hilang, ini sebenarnya cerita yang menurut saya itu luar biasa dalam. Jadi kalau kita lihat konteks budayanya, konteks culture-nya, konteks sejarahnya, ini amazing banget. Nggak secetek yang kita bayangkan gitu loh. Oh, anak yang kedua minta warisan, terus dikasih, balik, disambut, selesai. Tapi saya mikir seperti ini loh. Saat si anak yang kedua ini meminta warisan, itu sudah sangat kurang ajar. Dalam culture orang Yahudi saat itu, mestinya dia mati, dibunuh gitu loh. Saat minta warisan sebelum orang tua meninggal itu udah nggak ada ceritanya. Kayak bapaknya mati, kayak Pak lu kapan matinya sih? Mungkin duluan deh warisan kan gitu ya. Itu kan masuk kategori pelanggaran hukum Taurat, menghormati orang tua ya. Yes. Berarti dan pelanggaran itu hukum Taurat apa adalah pelanggarannya kan hukumannya mati. Satu pelanggaran yang sangat serius. Ya, satu pelanggaran yang sangat serius. Dosa yang sangat istilahnya bisa dikatakan tuh nggak ada ampunnya kalau dalam tanda kutip ya. Nggak ada ampunnya itu gede banget dosanya seolah-olah ya waktu itu. Nah, tapi yang menarik di sini itu bagi saya, kenapa bapaknya itu kok ngasih? Itu yang pertama, itu bagi saya itu aneh gitu loh. Wow, iya. Ketika dia ngasih, artinya dia tahu bahwa ini udah nggak umum. Tapi itu menunjukkan dalamnya kasih seorang bapak, walaupun seolah-olah disumpahin mati gitu loh. Karena itu persis yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang seharusnya itu menjadi anak-anaknya. Dan waktu dia disalibkan oleh anak-anaknya, dia masih tetap mau mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang ini. Bahkan dia berkata, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah ini sebenarnya kalau saya melihat seperti perumpamaan anak yang hilang, ini bukan cuma masalah duit gitu loh. Tapi ini juga menjadikan satu analogi kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang sebegitu dalamnya. Nah jadi waktu tadi istri saya bilang mengenai masalah anak yang sulung itu tidak tahu posisi dia, yes betul. Dan anak yang kedua pun juga ini menarik. Ketika dia sudah tahu dia itu udah dosanya udah parah banget deh. Dan dia sudah habisin duitnya. Dia masih berani datang. Dan dia bilang, Tuhan,
Aku mau pulang ke rumah Bapak. Ya sekalipun cuma bersihin kandang deh, nggak apa-apa. Ya. Aku pulang lebih baik daripada aku sekarang gitu ya. Mati di sini daripada mati di kandang itu kan, mendingan di rumah jadi hamba lebih baik kan. Bahkan pembantu kami di rumah tuh nggak ada yang kurang makan. Saya di sini hampir mati kelaparan, dia bilang. Dia baru menyadari itu. Dan itulah yang menjadi sikap hati yang perlu kita contoh hari ini. Nice. Jadi kita itu seringkali kita takut untuk pulang ke rumah Bapak. Kita takut untuk bertobat karena kita merasa dosa kita udah terlalu parah. Ya. Udah nggak bisa diampuni. Dan itu sekali lagi juga merupakan balik lagi konteks historik dan konteks cultural dari orang di sana. Ini kan udah nyumpain bapaknya itu kan mestinya dimatiin gitu loh. Ya. Tapi dia masih berani untuk pulang. Menurut saya ini keren banget. Artinya apa? Tuhan itu selalu membuka pintu pengampunan. Sekalipun kita melakukan dosa yang begitu besar. Dalam tanda kutip ya. Walaupun nggak ada dosa kecil, dosa besar. Tapi seolah-olah kan itu dosanya aduh gila banget deh. Ya. Kita pun juga sama. Ketika kita hidup rusak. Ketika kita ngabisin semua harta yang ada. Kita pakai itu untuk hal-hal yang ngaco. Bapak kita itu tetap menanti kita untuk pulang. So good. Menanti kita untuk berkata, Tuhan aku mau pulang. Aku mau berubah. Hatiku kuberikan kepadamu. Nah, ini juga menarik. Anak yang bungsu ini ketika dia pulang, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menelan egonya. Dia harus membunuh egonya. Dia harus mau sampai istilahnya, aku mau tuh Pak, aku udah yang paling rendah aja udah. Aku kasih posisi yang paling rendah. Artinya apa? Dia membunuh egonya sedemikian rupa. Nah pertanyaan saya, kalau kita berdosa, kita melakukan kesalahan-kesalahan keuangan yang tadi kita lakukan, terus kita cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan. Menurut saya ada satu hal yang belum Anda lakukan. Anda belum menyesal. Menyesal tuh kan bisa aja kita menyesal. Oh, aku menyesal Tuhan, Tuhan. Maaf, ya udah, tolong kasih berkat-berkat lagi deh sekarang ya. Tuhan ingin melihat kita benar-benar berubah. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi Tuhan bukannya nggak mau memberkati ya, tapi lebih kepada Tuhan itu sedang menunggu pertobatan kita yang paling dalam, yang paling utama. Betul. Kalau itu kita lakukan, sebenarnya pemulihan itu adalah waktu Tuhan. Itu Tuhan akan sedang bekerja. Jadi jangan takut. Oke. Ya, pertobatan juga sentral karena menurut saya bukan Tuhan nggak pernah berkatin kita. Kita nyalahgunain terus berulang kali gitu loh. Kalaupun Tuhan kasih duit lagi sekarang, karena kita lagi banyak utang. Kalau kita belum bertobat, habis lagi nanti. Gitu loh, pasti begitu-begitu terus karena nggak ada yang diubahkan dalam diri kita. Mindsetnya, hati kita apalagi. Ya dan penyesalannya cuma di mulut doang. Cuma satu yang bentuknya kayak saya bilangnya manipulatif, kayak Tuhan bayar utangnya nih gitu kan. Ntar gue bertobat deh bayar utangnya. Nah abis itu karena hati belum diubah, dikasih berapapun pasti habis terus. Karena hatinya seperti kantong anggur yang bolong gitu loh. Jadi semua anggur baru yang dikasih bocor, mau bazir semua, dikasih apa juga pasti habis gitu. Dan pentingnya pertobatan tadi benar banget kata Prof. Ya. Dan kita tuh ada satu orang teman di komunitas kami, dan ini menarik. Jadi dia itu mengalami masalah keuangan. Nah, terus saya tuh mulai konseling dia. Banyak sharing, terus juga dia ada dalam komunitas yang saling mendukung. Nah, yang kemarin itu lucu dia telepon sama saya, Prof, kalau saya melakukan ini kayak gini gimana? Terus saya bilang, lu jangan tanya sama gua, lu tanya sama Tuhan gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya sama Tuhan, bertanya sama gua bukan Tuhan. Oh iya, oke, ngerti katanya. Tapi ini kalau kayak gini gimana nih? Terus aku tanya, kenapa kamu bertanya seperti itu kepada saya? Nah, terus jawaban dia itu luar biasa. Itu menyentuh hati saya. Terus dia bilang gini, iya katanya, selama ini aku kan melakukan hal kesalahan demi kesalahan. Nah, sekarang aku udah gak mau lagi melakukan kesalahan. Jadi aku sekarang mau benar-benar mencari Tuhan. Jadi maksud saya telepon kepada Prof itu sebenarnya bukan mau tanya pendapat gimana, tapi lebih ke mencari konfirmasi benar nggak yang aku pikir seperti ini tuh benar kehendak Tuhan. Bukan aku yang kayaknya mau main-main lagi kayak mencari celah-celah gitu loh. Ya, wow. Aku bilang, wow luar biasa loh. Aku bilang sama dia, kalau kamu punya hati seperti kayak gini, jangan kaget kalau Tuhan akan segera
pertolongan Tuhan akan segera datang. Nah, terus dia bilang, ya katanya kok aku tapi makin takut ya. Terus aku bilang, perasaan takut itu akan selalu datang, akan naik turun. Tapi jangan sampai komitmen kamu untuk taat sama Tuhan itu dipengaruhi oleh rasa takutmu. Karena rasa takut itu akan selalu datang. Bahkan rasa takut itu ada bersifat spiritual. Itu di alam spirit, bukan di alam fisik gitu. Kita kan nggak lihat takut. Itu adalah spiritual warfare. Nah, jadi kalau kamu mau benar-benar diubahkan, mau benar-benar ini, satu-satunya cara adalah connect kepada sumber spiritual yang lebih besar, yaitu siapa? Ya Tuhan gitu loh. Nah, makanya kalau kamu mau ngomong masalah ketakutan, misalnya takut ditagih sama penagih utang, bukan cari utangan lagi, yaitu akan membuat masalah yang baru. Tapi connect-lah sama Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau kita menyelesaikan masalah kita. Dan akhirnya dia, waktu itu dia ambil keputusan, oke, katanya, saya nggak akan ambil keputusan yang A gitu ya, dia kasih cerita sama saya. Udah, dia bilang, tunggu Tuhan. Terus dia lakukan. Dan kita masih nunggu nih. Tapi saya yakin banget. Saya ngerasa banget di dalam hati saya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup dia. Luar biasa ini. Dan ini bukan masalah dia udah melihat baru dia melakukan. Jadi bukan dia mau taat setelah dia Tuhan ngasih setumpuk uang gitu loh. Tapi dia bilang, Tuhan, aku kan ingat ya waktu kemarin kan ada konten sama Yesua Abraham ya. Aku seneng banget itu lagu. Sekalipun gunung-gunung itu tidak berpindah, tetap aku percaya kepadamu. Tapi yang sering kita lakukan adalah, Tuhan berpindahlah dulu gunung, baru aku percaya kepadamu. Gak bisa gitu loh. Gak bisa. Percaya gak kita sama Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, lakukan bagian kita apa? Bersekutu dengan Tuhan. Meluangkan waktu dengan Tuhan. Menikmati indahnya Tuhan. Sehingga kita itu, hati kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kita mengubah hidup kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Itu akan menjadi titik balik dari perubahan banyak orang. Ya mungkin tadi yang Pastor Chris bilang ya, jadi ada perubahan mindset. Jadi di teman kita ini, dia sudah mengalami perubahan mindset dulu. Dulunya kalau ada apa-apa, dia langsung ajar aja gitu. Maksudnya ini lihat peluang, ambil. Saat ini dia itu udah lebih kepada, ya tanya Tuhan. Cara mindsetnya udah mulai sedikit demi sedikit dirubah. Jadi kita juga percaya akan ada satu terobosan. Dan seringkali kita itu tidak melihat mujizat karena kita itu terlalu sibuk mencari dan melakukan, mencoba-coba solusi keuangan yang kita pikir. Mujizat itu terjadi saat itu kita tangan kita tuh diangkat kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mau lagi capek-capek, sibuk sendiri. Tapi aku mau datang pada Tuhan, aku mengangkat tanganku pada Tuhan, aku menunggu waktu Tuhan untuk bekerja. Saya dulu pernah, ada satu masa saya tuh bilang, kenapa ya aku jarang mengalami mujizat dalam hidup pribadiku? Itu nggak pernah terjawab, Pastor Chris. Nggak pernah terjawab. Sampai akhirnya satu hari, aku ingat itu peristiwa hari itu. Tuhan bilang, kamu tidak pernah mengalami mujizat, karena kamu tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Setiap kali ada masalah, kamu udah langsung kayak tikus gitu, lari kiri kanan, cari solusi, sibuk sekali. Pernah gak kamu diam menunggu waktuku? Gak pernah. Itu sebabnya kamu tidak melihat mujizat Tuhan. Kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, diam dan lihat bahwa Tuhanmu yang peduli dengan engkau, itu akan berperang untukmu. Ini sama dengan Raja Yehosafat. Saat dia diserang dari berbagai macam penjuru, raja-raja saling bersekutu untuk mengalahkan dia. Dia bilang, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi mataku tertuju kepadamu. Dan saat itu terjadi, Tuhan membunuh semua orang-orang yang menjadi musuh-musuh dia, tanpa dia melakukan hal apapun. Nah, bagian kita bukan tidak melakukan apa-apa, tapi kita berdoa, kita memuaskan hati kita itu dengan hadirat Tuhan. Dan kalau itu terjadi, itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk take care of kita. Meyakinkan diri bahwa uang bukan segalanya,
tapi Tuhan segalanya, dan kita hanya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan nggak bisa hidup tanpa uang. Buat saya, kalau masalahnya adalah penyembahan berhala, berarti jalan keluarnya adalah pertobatan. Kita harus menyadari yang Tuhan yang mana dan yang mana yang bukan. Dan itu juga ngebantu kita untuk yang mungkin lagi putus asa tentang masa depan ya, disadarkan bahwa kita ini punya Tuhan yang berdaulat, berkuasa, dan kita punya Tuhan yang peduli, gitu ya. Dan itu ngebantu kita untuk nggak khawatir ya. Dan itu yang ketika kita berdoa sebenarnya kita melakukan hal itu sebenarnya. Ya, banyak orang tuh berdoa kayak ngasih tahu Tuhan, masalah Tuhan udah tahu gitu loh. Ngapain dikasih tahu lagi? Berdoa mengingatkan Tuhan nggak pernah lupa gitu. Jadi sebenarnya terus orang nanya, terus kenapa kita berdoa dong? Kalau Tuhan akhirnya punya hak untuk ini terjadi atau itu tidak terjadi, dia berdaulat. Saya bilang, kalau Tuhan nggak punya kuasa, nggak berdaulat, kenapa kita berdoa juga? Kita berdoa kan justru untuk bukan mengingatkan Tuhan, kita mengingatkan diri bahwa kita bukan Tuhan. Satu. Yes. Ya, dan kita juga mengingatkan diri juga yang terpenting kedua ketika kita berdoa adalah bahwa kita punya Tuhan gitu. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan peduli. Semakin sering berdoa, semakin ingat itu. Dan kita makin nggak khawatir akan masa depan, karena tangan yang sama yang pegang alam semesta, tangan yang sama yang pegang hidup kita. Ya, kalimat yang saya nggak tahu siapa yang pertama ngomong, tapi buat saya selalu jadi berkat ya. Dia bilang, we don't know what future holds, but we know who hold our future. Dan itu selalu jadi kekuatan ya. Apalagi tadi jadi pengingat sepanjang sesi ini, seri pertama ini, bagian pertama kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang mau, Tuhan yang peduli akan pergumulan kita, gitu. Itu sih paling. Dan kalau itu menjadi landasan kita, fondasi kita, bahwa Tuhan itu peduli, kita itu tenang. Karena sekali lagi kita nggak pernah punya keraguan bahwa Tuhan itu mampu. Selalu masalahnya itu adalah Tuhan mau atau enggak. Ya. Jadi saat kita memegang kebenaran firman Tuhan, di sini kita bisa ini ya, bisa lihat di dalam Yakobus. Mungkin kalian bisa baca ini. Ya. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17 ya. Saudara-saudara yang kukasihi, kalau dalam terjemahan ini bilangnya janganlah sesat. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu do not be misled or do not be deceived. Jangan sampai jangan mau disesatkan ya. Jangan mau tertipu gitu ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya, He is perfect and never change. Dia nggak pernah berubah. That's good. Yes. That's good. Jadi itu konsep itu yang kalau kita pegang itu akan menjadi bekal yang luar biasa dahsyat. Kalau kita sudah tidak, dan sekali lagi mungkin ada hari-hari yang kita tuh mungkin akan bergumul. Apa benar ya Tuhan mau? Apa benar ya Tuhan mau? Yep. Nah pada saat itu hari-hari itu terjadi, karena emosi itu kan naik turun, selalu datang dan pergi, come and go. Gak apa-apa. Tapi kita lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita itu peduli. Karena begitu besar cinta Tuhan akan diri kita, akan dunia ini, Dia memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita mengingat kebenaran firman Tuhan itu, buat Dia itu adalah Tuhan yang peduli dan juga Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar, sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah bagi kita untuk meragukan pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, yaitu yang kita mau supaya para pasangan ini yang mungkin sekarang mendengar podcast ini, untuk kalian bisa benar-benar mencari Tuhan. Karena saat kalian mencari Tuhan secara masing-masing secara private ya, suami dengan Tuhan sendiri, istri dengan Tuhan sendiri, hidup kalian akan berubah. Bukan saja masalah keuangan, tapi akan ada damai sejahtera. Akan ada satu kesatuan hati yang melebihi segala pengertian, yang melebihi segala akal manusia. Dan itu kalau sudah terjadi, kesatuan antara suami dan istri ini sudah terjadi, itu akan dahsyat sekali. Dan kami merasakan sejak yang tadi saya bilang, sejak akhir 2024, itu ada mujizat demi mujizat, yang dulu saya jarang mengalami mujizat. Saya jarang banget mengalami mujizat. Tapi saya mengubah cara saya berpikir. Tuhan, sekarang setiap kali ada masalah saya akan diam, saya akan mencari Engkau. Dan saat itu terjadi kok makin banyak yang
namanya mujizat gitu loh. Sesuatu yang gak masuk akal yang Tuhan bukakan. Nah, jadi kami mau mengundang teman-teman di sini untuk mengingat kebenaran itu. Cari Tuhan dan biarlah kasih Tuhan yang sempurna itu mengubah hati kita dan menutup mata kita untuk fokus kepada kelemahan pasangan kita. Tapi kita bisa dimampukan untuk melihat pasangan kita itu sama seperti Tuhan melihat pasangan kita. Dan kalau itu kesatuan itu terjadi, kalian bisa tenang. Karena pertolongan Tuhan itu udah di depan pintu tuh. Udah di depan pintu. Ya, Tuhan itu nggak menahan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang super baik, yang sempurna, tidak menahan berkat dari anak-anaknya. So good. Ya, saya rasa itu jadi jadi kesimpulan yang baik ya, kesimpulan terbaik bahkan. Prof, thank you Prof Chandra, Sis Karlin, thank you so much. Kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang hal ini ya, tentang marriage and finance di podcast kita. Jadi sampai jumpa semua teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini memberkati. Ini bagian pertama dari sekian banyak yang akan kita bagikan nanti. Masih bareng Prof Chandra dan Sis Karlin Cahyadi. Ya, bersama saya Christopher Tapihero. Kita akan ketemu di next episode of Siniar Koneksi Cinta and Keuangan. Ya, kecil. Itu dia. God bless you all.